Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda selalu dalam karunia, cinta, rahmat, berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup Anda penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keajaiban, dan penuh dengan ketinggian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi tentang Goa Keajaiban. Ini adalah audio kedua ya, setelah sebelumnya saya menyampaikannya di Raudhah. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang ajaib ya, dan memang mengajaknya kepada keajaiban ya. Jadi keajaiban ini bukan hanya diberikan kepada para nabi ya. Kalau untuk para nabi ini disebut sebagai mukjizat, dan sudah banyak sekali dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul. Kemudian keajaiban yang berikutnya adalah kepada para walinya ya, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini disebut sebagai karomah. Salah satunya misalnya karomah yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang yang diberikan ilmu yang memindahkan istana Ratu Balkis ya. Kemudian juga ada karomah yang diberikan kepada ibunda Maryam ya, binti Imran ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau di dalam surat Ali Imran disebutkan ketika beliau berada di mihrabnya, lalu kemudian ada makanan yang datang ya kepada ibunda Maryam. Padahal beliau bukan nabi ya, tapi ini disebut sebagai wali. Nah, keajaiban-keajaiban itu juga terjadi bukan hanya kepada para wali-walinya ya, para ulama juga ya. Kita mendengarkan banyak sekali sejarah tentang para ulama-ulama yang memiliki keutamaan dan keajaiban yang luar biasa ya. Nah, termasuk kita semua juga bisa mendapatkan keajaiban. Nah, kalau para orang mukmin yang mendapatkan keajaiban itu bukan disebut mukjizat, bukan disebut sebagai karomah, tapi disebut sebagai maunah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya, tiba-tiba rumahnya kebakaran dan kayaknya nggak mungkin secara logika dia bisa keluar dari kobaran api itu, tapi ternyata dia selamat. Nah, ini namanya maunah, ya. Kemudian ada bayi yang tertimbun di dalam gempa, terus kemudian tiba-tiba ini bayinya selamat gitu ya. Nah, ini adalah maunah ya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang pertolongan Allah ini ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikenal sekali, suratnya singkat ya, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah ya, dan kemenangan. Nah, berbeda dengan ajaran yang ada di barat ya. Yang ada di barat ini mereka mengajarkan tentang metodologi penelitian. Jadi kalau Anda pernah kuliah ya, saya adalah orang kimia Bapak Ibu ya, lulusan kimia FMIPA UI. Saya punya metodologi satu pelajaran ya, itu namanya metodologi penelitian, dan itu sangat dijunjung tinggi di dalam dunia ilmiahnya barat ya, dan saya pun masih menjunjung tinggi itu. Seperti misalnya saya juga alhamdulillah ketika di Malaysia itu hasil penelitian saya masuk dalam jurnal ilmiahnya Malaysia ya. Jadi memisahkan 7 senyawaan arsenik dalam sekali hitungan menggunakan capillary electrophoresis, sebuah alat ya yang sangat canggih untuk menentukan tentang zat-zat di ppb level. Nah, ini metodologi barat itu telah membentuk keajaiban yang sekarang terjadi ya, dengan metodologi penelitian tentang adanya hipotesa, penelitian, ujian dan seterusnya ya. Eksperimen dan seterusnya, sehingga akhirnya melahirkan
keajaiban-keajaiban yang terjadi seperti listrik, ya, telepon, kemudian juga gelombang dan seterusnya, ya. Nah, Islam mengajarkan lebih dari itu, Bapak Ibu, ya. Islam mengajarkan lebih dari itu. Bukan cuma sekedar metodologi penelitian yang standar sekali, ya, sebab akibat, ya. Tapi Islam ini mengajarkan pemeluknya, penganutnya, itu mereka bisa mendapatkan keajaiban sebagaimana, ya, ajaibnya istana Ratu Bilqis dipindahkan, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana, ya, ajaibnya Ibunda Maryam memiliki makanan yang tanpa ada metode, ya, tanpa ada metodologi, tiba-tiba ada, ya. Makanya ayatnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup Allah katakan jadi, maka jadi. Udah nggak perlu metode, Bapak Ibu. Udah nggak perlu metode penelitian. Udah nggak perlu pakai metode bagaimanapun. Umat Islam ini dahsyat, ya, luar biasa, ya. Jadi ketika Allah mau, ya, jadi, ya. Nah, maka tentunya, ya, kalau seandainya hambanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menginginkan sesuatu terhadap hamba itu, ya, akan dimudahkan oleh Allah, ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalaulah nabinya ajaib, walinya ajaib, ya, para ulamanya ajaib, kitabnya ajaib, Nabi Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu, kisahnya dahsyat, Bapak Ibu, ajaib, ya, dan seterusnya. Semuanya ajaib. Saya sering berseloroh gitu, ya. Kalau semuanya ajaib, masa umatnya nggak ajaib, gitu, ya? Masa kita hidupnya nggak baik? Masa kita masih punya utang nggak lunas-lunas? Itu nggak ajaib, Bapak Ibu, ya? Masa piutang nggak kebayar-bayar, ya? Masa proyek, ya, nggak datang-datang ke kita, ya? Nggak mungkin, Bapak Ibu, ya, nggak mungkin. Jadi umat Islam ini adalah umat yang ajaib, yang dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kehidupannya. Jadi nggak mungkin ketika kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka, ya, yang akan terjadi pada kehidupan Anda dan kita semua adalah kehidupan yang ajaib. Makanya saya betul-betul punya dream, punya impian. Sekarang ini saat saya menyampaikan materi ini ada 81.000 member, ya, 81.000 sekian. Bayangkan kalau seandainya 81.000 ini adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi, Masya Allah, terjadi ledakan, Bapak Ibu, ya, ledakan keajaiban. Dan pastinya kehidupan Anda jauh lebih baik, keinginan Anda mudah dipenuhi, ya. Lalu kemudian apapun yang Anda inginkan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah goal saya dalam menyampaikan materi rahasia magnet rezeki ini, ya. Walaupun banyak yang menyangsikan, ya, apa ia bisa? Ya, bismillah, insyaallah saya punya keyakinan yang sangat-sangat tinggi tentang keajaiban terhadap hidup Anda, insyaallah. Minimal kalau seandainya Anda nggak bisa jalan di atas air gitu, Bapak Ibu, ya. Minimal kalau Anda nggak bisa nurunin hujan, ya minimal utang lunas gitu, ya Bapak Ibu, ya. Minimal kita nih, ya, piutangnya dibayar gitu. Minimal proyek kita nih berhasil dan berlimpah ruah gitu, ya. Minimal itu, ya. Kalaupun seandainya kita tidak di atasnya itu, yaitu keajaiban, tiba-tiba ada makanan di depan kita, ajaib tanpa ada proses gitu, ya. Minimal mah, ya, semua hidup kita baik. Nah, maka yuk sama-sama kita pelajari, Bapak Ibu, ya. Maka yang kita pelajari adalah polanya, ya. Dalam materi-materi yang sebelumnya sudah banyak disampaikan gitu, ya, tentang pola-pola yang seperti paradox of candy, ya. Itu adalah pola menerima apapun yang Allah tetapkan, ya, kita terima bungkusnya. Kemudian pola detox rezeki, ternyata ada pola detoxnya gitu, ya. Kemudian ada pola, ya, cacat yang sempurna, ya, bahwa ternyata kesempurnaan itu, ya, itu dimulai dari sesuatu yang cacat dan kemudian disempurnakan dan disyukuri, ya, dan seterusnya. Nah,
pada kesempatan kali ini saya ingin lebih advance untuk membuat kita kejar bola, Bapak Ibu ya. Kejar bola. Mengejar keajaiban itu, ya. Jadi kalau yang selama ini kita defense, ya, kita bertahan, ya sekarang jika selama ini kita defense, nah sekarang yuk sama-sama kita kejar keajaiban, Bapak Ibu ya. Nah, dalam mengejar keajaiban ini ada pola, ya. Polanya adalah ternyata seluruh keajaiban-keajaiban itu terjadi ketika masuk ke dalam goa. Ya, masuk ke dalam goa. Makanya judulnya Goa Keajaiban. Semua nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu selalu masuk ke dalam proses masuk goa, Bapak Ibu, ya. Selalu melalui proses masuk ke dalam goa, dan goanya berbeda-beda, ya. Nabi Nuh misalnya, goanya apa? Beliau sibuk membangun kapal. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk membangun kapal, padahal ya itu dataran, ya. Tidak ada air. Terus kemudian akhirnya karena menerima apa yang Allah perintahkan, ya udah dia sibuk membangun kapal, ya. Dan ini adalah goanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa ke Bukit Tursina bahkan sampai meminta untuk melihat Allah, tapi nggak sanggup, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, kemudian dipenjara. Nah, ini adalah proses goanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam perut ikan paus, ya. Nah, ini selalu berulang, ya. Polanya ini selalu berulang. Rasulullah SAW, ya, goanya apa? Ya, Gua Hira. 3,5 tahun beliau bertahanus di Jabal Nur, ya, di Gunung Cahaya dan di Gua Hira. Ya, di Jabal Nur ada Gua Hira di sana. Kemudian yang tadi saya ceritakan, Ibunda Maryam, goanya adalah mihrab, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini goanya berbeda-beda tapi polanya sama, ya. Polanya sama. Setelah mereka berada di dalam goa, terjadi keajaiban. Setelah mereka masuk ke dalam goa, terjadi keajaiban. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, maka bahkan karena ada yang bilang mungkin begini, nah, itu kan para nabi, itu kan para wali, ya. Enggak, bahkan ini jadi kurikulum Bapak Ibu, ya. Jadi kurikulum kepada umat Islam, ya. Menjadi kurikulum. Jadi kalau seandainya eksperimen, penelitian itu menjadi kurikulum bagi seorang mahasiswa, maka goa, ya, itu masih menjadi kurikulum bagi seorang yang mencari keajaiban. Makanya kenapa Allah khususkan satu surat, ya, khususkan satu surat berjudul Goa yang namanya Al-Kahfi, ya. Dan bahkan bukan hanya sekedar dijadikan nama ayat seperti An-Nisa nama ayat, Al-Maidah nama ayat, tapi tidak diminta untuk berulang-ulang, ya. Paling ya kalau seandainya membaca tadarus begitu, ya. Tapi Al-Kahfi itu salah satu surat yang disunnahkan untuk dibaca berulang-ulang setiap malam Jumat, ya. Dan ini saya sudah sampaikan dalam materi Khairul Razikin untuk membaca Al-Kahfi ini. Nah, ini adalah satu pola yang berulang, bahwa ternyata Allah ingin mengajarkan agar kita semuanya juga masuk goa, ya, agar kita semua umat Islam, ya, orang yang beriman itu masuk ke dalam goa. Dan Allah ceritakan di sana, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah menceritakan cerita ini dengan benar, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa proses Al-Kahfi ini adalah sebuah proses al-haq. Naba'ahum bil haqq, ya. Jadi kalau kamu mendapat keajaiban ini loh, ya. Aku berikan kepada kalian satu kisah, ya.
Innahum fityatun amanu. Ya, jadi mereka adalah pemuda yang beriman kepada mereka, kepada Rob mereka. Jadi syarat pertama ketika kita masuk ke dalam goa ini adalah beriman, penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wazidnahum huda. Baru kemudian Allah berikan kepada mereka huda, petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang sebenarnya kita butuhkan atas semua masalah-masalah kita. Ya. Hutang kita nggak beres, kita butuh hudan, kita butuh petunjuk. Ya Allah, tolong tunjuki saya gimana caranya memperbaiki ini utang sekian miliar ini, ya, amanah sekian miliar. Piutang nggak dibayar orang, kita butuh petunjuk gimana cara nagihnya dengan baik, begitu ya. Proyek nggak beres-beres, kita perlu minta petunjuk dari Allah. Kerjaan, ya. Tiba-tiba kita di PHK, kita perlu petunjuk. Makanya wazidnahum huda. Maka sekali lagi saya garis bawahi, ya, garis tebal, pakai stabilo warna merah, ya, dan gambar bintang-bintang gitu Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam goa keajaiban merupakan kurikulum bagi umat Islam. Ya, kalau Anda benar-benar ingin dapat hidup yang ajaib, maka nggak ada cara lain kecuali Anda masuk dalam goa. Masuk ke dalam goa. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan prinsip-prinsip goanya. Nah, sebelum saya jelaskan prinsipnya, saya jelaskan tentang satu ayat. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu. Ayat yang ke-16. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nah, jadi ini adalah perintah Allah. Fa'u. Ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Yanshur lakum, maka Allah akan, ya, yansur lakum rabbukum min rahmatih, mencurahkan, melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan ini yang paling dahsyat Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat ini, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Menyediakan. Jadi Allah yang sediakan. Jadi prosesnya, ya, prosesnya adalah bukan kalau kita melakukan sesuatu maka akan dapat seperti ini. Masak air sampai 100 derajat mendidih, itu sunnatullah. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Masak air kemudian sampai 100 derajat, tiba-tiba airnya mendidih. Ya. Kemudian membekukan air 0 derajat, dia mulai membeku. Nah, ini adalah sunnatullah. Tapi di dalam proses keajaiban ini beyond, di luar batas sunnatullah. Gitu Bapak Ibu. Di luar batas sunnatullah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, artinya kalau kita mau disediakan loh Bapak Ibu ya. Bukan kita yang nyari, tapi Allah yang sediakan, ya. Allah yang sediakan, ini loh, ini pakai gitu, ya. Maka fa'u ilal kahfi. Ya. Cari tempat berlindung ke dalam gua. Nah, makanya setelah itu kisahnya Ashabul Kahfi ini atau pemuda Kahfi ini ajaib memang, ya, tidur selama 300 tahun, ya. Kemudian dalam hitungannya komariahnya 309 tahun gitu ya. Terus kemudian berguling-guling gitu ya. Kemudian abadilah begitu ya, mereka bisa sampai melampaui masa 300 tahun. Ini kan ajaib. Beyond sunnatullah, ya. Beyond sunnatullah. Di luar batas, ya, sunnatullah. Maka insya Allah Anda semua perlu yang namanya di luar batas sunnatullah. Insya Allah Bapak Ibu, ya.
Anda bisa mendapatkannya. Nah, sekarang 7 prinsip goa, ya. 7 prinsip goa. Jadi ada 7 prinsipnya. Yang pertama, goa ini sepi dan terasing. Sepi dan terasing. Kita lihat Nabi Nuh sepi dan terasing, Nabi Yusuf sepi dan terasing, Nabi Yunus ya, sepi dan terasing, Nabi Musa sepi dan terasing, Rasulullah SAW di Gua Hira sepi dan terasing. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam gua, Anda harus menyepi dan terasing dari kehidupan Anda sekarang. Ya, jadi ya keluar, ya cari tempat yang sepi dan terasing. Itulah goa. Nggak mesti juga goa yang kayak Flintstone gitu ya Bapak Ibu ya. Zaman batu gitu. Terus kemudian Anda cari hutan di mana. Kemudian ada goa. Nggak mesti juga. Nanti saya akan sampaikan beberapa bentuk-bentuk goa yang dibuat oleh agama ini. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW ke Gua Hira. Lalu kemudian akhirnya para sahabat juga masuk ke dalam goa. Tapi goanya bukan Gua Hira. Ya, tapi goa yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita semua. Nah, yang pertama adalah prinsip pertamanya sepi dan terasing. Dia harus betul-betul sepi, ya, nggak ada, ya sunyi. Sepertinya, ya tidak, ya nggak kekinian gitu Bapak Ibu ya. Ya sepi, ya. Yang kedua, lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Ini prinsip goa kedua. Sepi terasing, lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Mungkin Anda punya masalah sekarang. Mungkin Anda punya masalah amanah yang sangat-sangat tidak sederhana. Lalu kemudian Anda lupakan itu semua. Anda lupakan itu semua. Lalu kemudian Anda menyepi dan terasing. Kemudian yang ketiga, Anda puasa berita. Ya. Puasa berita. Ini tidak ada berita yang kita dengarkan. Seperti Nabi Nuh. Ketika beliau membangun kapalnya. Ya, berita-beritanya adalah Nabi Nuh gila, ya. Kemudian ya begitulah kurang lebih ya. Kan disebutnya terasing. Akhirnya kita udah nggak boleh dengerin berita-berita apapun. Terserah orang mau ngomong apa. Terserah orang mau ngomong apa terhadap kehidupan kita. Kita udah nggak peduli. Kita hanya pedulinya dengan kehidupan yang kita ingin jalani di dalam gua itu. Ya, puasa berita. Mungkin Anda nggak baca berita, Bapak Ibu, nggak nonton TV, nggak baca WhatsApp, gitu ya, nggak baca internet, gitu. Ya, sepi dulu. Ya, puasa dulu terhadap segala berita. Ya, karena Anda ingin mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Kemudian yang keempat, fokus dengan prosesnya. Proses masuk dalam gua. Nggak usah juga terus kemudian tiba-tiba mana nih gitu ya keajaibannya. Nggak usah. Fokus saja, ya. Fokus saja terhadap aktivitas di dalam gua itu. Nggak usah berharap akan ada apapun. Nggak usah berharap akan ada keajaiban. Nggak usah berharap bahwa Allah akan bantu Anda. Nggak usah berharap gitu ya. Karena gini, ketika kita udah mulai muncul harapan, maka itu bukan gua namanya. Bukan keterasingan. Jadi ya udah. Fokusnya sama apa? Ya fokusnya sama aktivitas dalam gua aja. Nggak usah menganggap akan ada keajaiban. Misalnya kayak dengarkan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah 100.000 bisa dapat 1 juta. Lalu kemudian ditungguin mana nih 1 jutanya. Nggak usah. Ya. Jadi fokus saja sama sedekahnya. Ya udah sedekah 100.000. Nanti akan jadi apa? Nggak usah berharap. Ya, karena berharap itu artinya kita berharap bahwa keajaiban itu kita yang ciptakan. Tapi ketika kita tidak berharap, maka kita menyerahkan keajaiban itu kepada yang maha menciptakan keajaiban. Jadi nggak usah berharap apapun, masuk aja ke dalam gua. Ya. Kemudian yang berikutnya jiwa tenang. Ya, jiwanya dia memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Makanya digambarkan, disimbolkan para Ashabul Kahfi itu
tertidur dengan nyenyak. Ya. Cool, tenang, jiwanya tenang. Makanya kalau Anda perhatikan, ini kan sudah materi ke-34 ya Bapak Ibu ya. Ini materi-materi yang sebelumnya itu membawa kita untuk masuk ke dalam fase ketenangan jiwa ini. Ketika jiwa nggak tenang, keajaiban nggak bisa terjadi. Maka tenang aja dulu, ya. Jalankan semua materi-materi yang sebelumnya, ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Ya, kalau didengarkan mungkin kurang lebih 18 jam. Ya, tidak mudah untuk menceritakan tentang ketenangan, tapi kalau Anda jalankan semuanya, materi-materi yang sebelumnya, baru Anda paham. Ya. Apalagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan langsung loncat ke materi 34 ini pasti nggak nyambung. Ya. Jadi, jiwa tenang seperti seorang bayi yang digendong oleh ibunya sendiri. Tenang. Coba Anda perhatikan bayi. Lihat matanya. Ketika digendong sama orang lain, itu masih ada bergerak-gerak gitu ya. Masih belum tenang. Tapi ketika ibunya yang menggendong, gitu ya. Terus kemudian apalagi diberikan air susu, itu si bayi tenang. Nah, di dalam gua, kita harus seperti itu. Aplikasinya, mungkin kita punya masalah, punya amanah, punya hutang, punya proyek yang nggak selesai, di PHK. Tapi kita tenang. Nggak ada jeruk nipis, terima bungkusnya, ya. Kemudian kita seperti cicak dan jerapah, sabar. Dan kita mulia seperti cacat yang sempurna. Lalu kemudian, kita tenang, cool. Dan seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, prinsip berikutnya adalah, ini seperti yang digambarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits, ya, bahwa proses di dalam gua itu sama seperti mirip-mirip dengan proses mengasah gergaji. Ya, proses mengasah gergaji. Jadi ini prinsip goanya. Ya, kenapa goa itu penting dan kenapa secara ilmiah apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya iya. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey, kalau seandainya Anda punya 8 jam waktu untuk menebang pohon, mana yang Anda pilih? 6 jam untuk menebang, 2 jam untuk mengasah gergaji, atau 6 jam untuk mengasah gergaji dan 2 jam untuk menebang pohon? Pastinya 6 jam untuk mengasah gergaji dan 2 jam aja untuk menebang pohon. Karena menebang pohon ini perlu tenaga yang lebih besar. Nah, daripada 6 jam keluar tenaga lebih besar, mendingan 2 jam aja keluar tenaga lebih besar. Maka ini adalah proses mengasah gergaji. Ya, jadi prinsip goa adalah prinsip mengasah gergaji. Dan yang terakhir, yang ke-7, semakin sering Anda masuk ke dalam goa, semakin mudah keajaiban tercipta. Jadi semakin sering masuk ke dalam goa, ya, masuk lagi ke dalam goa, masuk lagi ke dalam goa. Apalagi kalau hidup Anda memang udah di dalam goa, ya. Tapi ya mungkin pelan-pelan. Sekarang masuk, ya, mungkin dalam waktu 24 jam, 1 jam masuk goa, ya. Mungkin hari kedua 1,5 jam, hari ketiga 2 jam, hari keempat, ya, mungkin 2,5 jam. Makin naik gitu ya. Nah, semakin sering masuk ke dalam goa, maka semakin mudah keajaiban itu tercipta. Ya mungkin sederhananya, semakin Anda menjalankan materi-materi magnet rezeki dari awal sampai akhir ini, maka keajaiban itu jadi kayak habit. Tiba-tiba hidup sudah jadi ajaib aja begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu 7 prinsipnya. Kemudian saya lebih dalam lagi tentang sebab masuk ke dalam goa. Sebab masuk ke dalam goanya ada 2. Yang pertama, karena terpaksa. Ya. Sebagian besar orang masuk ke dalam goa itu karena terpaksa. Terpaksa karena menghadapi masalah. Ya. Terpaksa karena menghadapi masalah. Ya. Jadikan aja masalahnya itu sebagai goanya. Ya. Mungkin karena dulu nggak tepat gitu kan dalam investasi, lalu kemudian akhirnya sekarang harus masuk penjara, lalu kemudian dijadikan penjaranya itu sebagai goa.
Nah, dia masuk ke goa itu sebagai bentuk terpaksa. Atau mungkin dia dihina orang. Ya, penghinaan dari orang lain juga bagian dari goa itu. Ya. Mungkin kita sedang menghadapi masalah debt collector yang datang terus. Ya. Maka ini adalah goa yang kita terpaksa menghadapinya. Doanya berbeda dengan yang sengaja, ya. Ini yang terpaksa. Nah, orang-orang yang terpaksa ini doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam ikan paus, lalu ini adalah doanya Nabi Yunus. Sering-sering baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa orang yang masuk ke dalam gua dengan terpaksa. Ya. Kemudian sebab masuk ke goa yang kedua adalah sengaja. Dia sengaja memang. Ketika mungkin sebagian dari Anda mengatakan bahwa ya saya hidup baik-baik saja, nggak ada masalah gitu ya. Maka Anda ingin sekali hidup Anda betul-betul ajaib. Ya, ajaib. Maka Anda sengaja nih setelah mendapatkan materi ini, Anda sengaja dengan kesadaran dan ilmu lalu masuk ke dalam goa. Maka doanya juga berbeda. Doanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Jadi doa yang terpaksa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku berada dalam keadaan yang zalim. Sementara yang tadi ya sengaja dia masuk ke dalam goanya, Rabbi adkhilni, ya Allah masukkanlah aku mudkhala sidqin, dari pintu masuk yang baik, yang benar, ya, yang terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan kualitas yang baik. Ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku ya waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Subhanallah, ya. Ini adalah doa agar kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu, bentuk-bentuk goa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, setelah mendapatkan materi ini mungkin Anda berpikir, "Oh, kalau kayak gitu kita masuk ke goa mana nih?" gitu kan? Enggak, Bapak Ibu ya. Goa yang pertama adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Ini goa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan, ya. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya sekedar beribadah tapi tidak berilmu, seperti bulan yang sangat terang purnama dengan bintang yang sangat kecil. Mungkin selama ini kita melakukan amalan-amalan, melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ya kita seperti tak tentu arah. Makanya mungkin ada beberapa di antara Anda yang japri saya, Pak Nas, seandainya lah saya mendapatkan ilmu ini, magnet rezeki mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin saya nggak cerai dengan suami saya. Tapi ya sudah terjadi. Maka subhanallah, seandainya 5 tahun yang lalu kita masuk ke dalam goa. Nah, goa ini adalah majelis ilmu. Nah, majelis ilmu di mana, yang mana? Majelis ilmu ya di mana saja. Intinya ketika ada perkumpulan orang secara fisik, ya, berkumpul, tapi di dalamnya nggak ada gosip ya. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu udah kumpul, tapi di dalamnya ada gosip, ada ghibah, ada pembicaraan aib saudara mereka di dalam majelis taklim. Itu udah bukan jadi majelis taklim lagi, tapi majelis ghibah, majelis gosip. Yaitu nggak bisa untuk menjadi keajaiban. Yang dibutuhkan adalah majelis yang benar-benar belajar tentang ilmu, belajar tentang keilmuan. Ya, makanya guru saya ketika beliau punya hajat, beliau tuh
datang nyari majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu yang belajar benar-benar mengkaji kitab misalnya, ya. Lalu kemudian duduk, walaupun itu bukan majelisnya dia, tapi duduk di pinggir, itu dapat berkahnya. Nah, itu adalah goa. Jadi goa yang Rasulullah SAW berikan kepada umat Muhammad SAW setelah ini adalah goa berupa ilmu. Masya Allah, ya. Jadi datangi majelis-majelis ilmu, ya. Mungkin Anda bisa datang ke pengajian pekanan, gitu ya. Datang, paksa diri Anda untuk selalu datang ke majelis ilmu seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, semua solat adalah goa, Bapak Ibu. Semua solat, ya. Semua solat adalah goa. Makanya dia sepi, terasing, melupakan semua hiruk pikuk dunia. Kemudian puasa dari segala berita, kan masuk dalam prinsip-prinsipnya, ya. Maka semua solat itu adalah goa. Maka kalau seandainya Anda sedang gundah gulana dan seterusnya, maka ya sudah, langsung keluar, ya. Kemudian ambil wudhu, solat. Terutama solat malam, ya. Solat malam ini adalah kualitas solat yang terbaik. Tentunya selain yang fardu, solat sunnah terbaik adalah solat malam. Maka datang solat malam, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, ya. Jadi, nah bahkan tadi doa yang tadi Rabbi adkhilni itu adalah setelah ayat wa minal laili ini, ya. Dan Allah janjikan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Artinya keajaiban datang. Dan yang batil itu misalnya masalah-masalah kita, akhirnya lenyap pelan-pelan. Jadi sering-seringlah sholat. Sering-seringlah sholat dengan kualitas goa. Ya, kualitas goa. Kualitas goa itu ya sepi, terasing. Melupakan semua masalah dan hiruk pikuk dunia. Puasa berita, orang mau ngomong apa, ya. Makanya ketika para pahlawan misalnya ditangkap sama Belanda, ya. Pangeran Diponegoro ketika ditangkap Belanda, minta sholat dulu, masuk ke dalam goa dulu, baru kemudian ditangkap sama Belanda. Kemudian beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Jadi goanya ini udah dijadikan sebagai kehidupan masyarakat kita. Ya, jadi goanya bukan di gunung-gunung, tapi di masjid, itulah goa. Datang ke masjid, beriktikaf, ya. Datang ke sana, lalu kemudian fokus beribadah. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan di ujung dari Ramadan masuk goa, yaitu masuk iktikaf di masjid. Ya. Rasulullah tidak datang lagi ke Gua Hira, tapi Rasulullah SAW membentuk goa-goa baru, ya. Dan di seluruh dunia sekarang goa-goa itu sudah ada. Itulah sumber keajaiban kita. Masuk ke dalam goa, lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, asyik masuk dengan Al-Quran. Ya, asyik masuk dengan Al-Quran. Jadi, tadarus, fokus, baca Quran aja. Jadi ketika, ya, kalau ilmu Garputala itu, dia masuknya ke tadabbur. Nah kalau ini, fokus saja, misalnya targetin 1 hari setengah juz. Masuk dalam goa berarti. Kenapa? Karena pas baca itu udah nggak ngituin yang lain kan, nggak ngerjakan yang lain. Tapi baca Quran, fokus. Walaupun kita nggak ngerti artinya. Tapi memang begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendesain. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin keajaiban kita akan diraih. Ya, 1 huruf itu 10 kebaikan. Bukan berarti alif 1 huruf, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah artinya semakin banyak kita membaca, ya, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan dan keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan titipkan untuk kita. Kemudian umroh, ya, umroh ini ya, umroh dan haji, keluar dari tanah air bahkan, ya, tapi bukan untuk bertamasya ala kadarnya, berwisata saja, tapi
untuk beribadah dan masuk ke dalam goa. Ya, makanya mohon izin saya menyampaikan materi goa keajaiban ini pada saat perjalanan saya umroh, untuk menjadi doa agar materi ini menjadi sangat powerful untuk Anda semua. Saya betul-betul berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda sebagai manusia yang ajaib, manusia yang penuh keajaiban. Karena itulah ya cita-citanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dan semua tempat-tempat yang mustajab, semua tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah goa. Makanya kemarin saya di Raudhah, itulah goa. Ya. Kemudian nanti materi ketiga saya akan sampaikannya, mudah-mudahan insyaallah di Multazam, adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Kemudian waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah juga goa. Jadi pas waktunya, misalnya turun hujan, itulah goa bagi kaum muslimin. Turunnya hujan, langsung minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalankan 7 prinsip goanya. Sepi, terasing, lupakan semua masalah hiruk pikuk dunia, puasa berita, gitu kan. Fokus dengan prosesnya, doa saja, gitu ya. Kemudian tenang seperti bayi, ya. Kemudian proses mengasah gergaji, dan ya, semakin sering kita lakukan, maka semakin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Makanya waktu itu ada seorang syekh dari Palestina datang ke satu masjid, tiba-tiba ada hujan turun. Dia tanya kepada pengurusnya, ini hujan? Iya. Dia keluar, ya, keluar dan dia main-main dengan hujan. Karena hujan ini adalah bagian dari waktu yang mustajabah, keadaan yang mustajabah untuk berdoa. Ya. Kemudian di antara 2 khutbah saat khutbah Jumat, ya. Kemudian di antara salat, di antara azan dan iqamah, ya. Kemudian di waktu sahur, ya, dan seterusnya. Silahkan dipelajari, ini adalah bentuk-bentuk goa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita umat Islam. Nah, Bapak Ibu, saya sisakan materi terakhir, yaitu tentang cerita, ya, 2 cerita tentang pengaplikasian goa dalam kehidupan. Ya, saya akan sisakan ini menjadi bagian ketiga yang saya akan simpan, dan saya mudah-mudahan Allah izinkan untuk menyampaikannya di Multazam. Demikian, saya berdoa sekali lagi agar hidup Anda ajaib. Nabinya udah ajaib, wali-walinya ajaib, ulamanya ajaib, orang berimannya ajaib. Maka Anda juga pantas untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal seluruh masalah-masalah Anda diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat-cepatnya. Ya. Maka percaya saja, yakin saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan bahwa Allah yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan sediakan sesuatu yang berguna untuk urusanmu. Ya. Lihat Bapak Ibu, nanti artinya di Al-Kahfi ayat 16. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka ya, sekali lagi, selamat menyepi di dalam gua, ya. Apalagi kalau seandainya Anda sudah bisa hidup sepanjang detiknya, sepanjang menitnya, sepanjang jamnya Anda berada di dalam gua, maka keajaiban pasti terjadi pada kehidupan Anda. Tapi mulainya dari yang pelan-pelan, ya. Anda cintai dulu gua-gua yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka insya Allah dengan kecintaan kita terhadap goa yang Allah Rasulnya ajarkan pada kita, semakin akan membuat kita makin bisa menikmati goa keajaiban ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.